Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Business Intelligence. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arif, NIM 2401010200024. Soal yang pertama adalah jelaskan tahapan-tahapan pengolahan data dalam Business Intelligence. Jadi tahapan-tahapan dalam pengolahan data dalam Business Intelligence itu ada 8. Yang pertama adalah pengumpulan data atau data collection. Ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses analisis data. Pada tahap data ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal, guna memastikan kelengkapan dan relevansi informasi yang akan dianalisis. Sumber internal dapat mencakup database perusahaan seperti Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, serta sistem akuntansi yang digunakan secara rutin oleh organisasi. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari file spreadsheet atau format CSV yang biasanya digunakan dalam pelaporan atau dokumentasi operasional. Sumber eksternal seperti website media sosial, serta layanan cloud atau platform big data turut menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan data yang tersedia. Tujuan utama dari pengumpulan data ini adalah untuk menghimpun sebanyak mungkin informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga hasil yang diperoleh dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Yang kedua adalah tahapan yaitu data cleaning atau pembersihan data. Adalah proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum dilakukannya analisis lebih lanjut. Nah, dalam tahap ini data diperiksa secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengoreksi berbagai kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan. Selanjutnya adalah integrasi data atau data integration, yaitu proses menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu repositori terpadu untuk memudahkan proses analisis secara menyeluruh. Data yang berasal dari sistem berbeda seperti ERP, CRM, spreadsheet, media sosial, atau platform cloud seringkali memiliki format dan struktur yang tidak seragam. Nah, melalui proses integrasi, semua data tersebut disatukan ke dalam wadah sentral seperti data warehouse untuk data terstruktur. Tahap selanjutnya adalah transformasi data atau data transformation, yaitu merupakan tahap di mana data yang telah dikumpulkan dan diintegrasikan diubah strukturnya agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Proses ini mencakup berbagai teknik seperti normalisasi atau denormalisasi data. Agresi data untuk merangkum informasi, misal menghitung total penjualan per bulan, serta pembuatan kolom baru atau atribut turunan berdasarkan data yang sudah ada. Selanjutnya yaitu data penyimpanan data. Penyimpanan data adalah tahap di mana data yang telah melalui proses integrasi dan transformasi disimpan ke dalam sistem penyimpanan terpusat yang dirancang untuk mendukung kebutuhan analisis dan pelaporan. Nah, sistem penyimpanan ini dapat berupa data warehouse seperti Snowflake atau Google BigQuery. Tahapan selanjutnya yaitu yang ke-6, analisis data. Nah, merupakan tahap inti dalam proses pengolahan data, di mana data yang telah disiapkan dianalisis untuk menemukan pola, tren, insight, maupun anomali yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari statistik deskriptif untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik data, hingga teknik yang lebih kompleks seperti data mining dan machine learning untuk mengidentifikasi hubungan tersembunyi dan melakukan prediksi. Tahapan yang ketujuh adalah visualisasi data. Proses menyajikan hasil analisis data dalam bentuk visual yang informatif dan mudah dipahami. Representasi visual seperti grafik, chat,
heatmap, pivot table, dan dashboard interaktif membantu menyederhanakan data yang kompleks agar dapat diinterpretasikan dengan cepat oleh manajemen dan pemangku kepentingan. Dan tahapan yang terakhir adalah pelaporan dan pengambilan keputusan. Menyusun laporan untuk stakeholder dan mendukung proses pengambilan keputusan strategis berdasarkan data yang telah diolah dari tahapan-tahapan sebelumnya. Tujuannya yaitu mengubah data menjadi nilai bisnis nyata. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan tahapan output data dari BI menjadi decision support. Yang pertama tahapan itu adalah pengumpulan data. Yang kedua itu data integration dan cleaning. Yang ketiga yaitu data storage atau penyimpanan data. Yang keempat data analisis. Yang kelima data visualization dan reporting. Yang keenam insight generation atau pembentukan wawasan. Dan yang ketujuh dukungan keputusan atau decision support. Nah, proses transformasi dari bisnis intelijen hingga mendukung pengambilan keputusan itu dimulai dari tahapan pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal seperti ERP dan CRM, maupun eksternal seperti media sosial dan data pasar. Setelah terkumpul, data tersebut diintegrasikan dan dibersihkan untuk menghilangkan duplikasi, kesalahan, dan inkonsistensi. Selanjutnya, data disimpan dalam sistem penyimpanan seperti data warehouse atau data mart agar dapat diakses dan dianalisis dengan mudah. Pada tahapan analisis data, berbagai teknik statistik dan pemodelan digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antar variabel. Hasil analisis ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard atau laporan yang mudah dipahami, sehingga membantu pengguna dalam menyerap informasi penting secara cepat. Dari visualisasi tersebut dihasilkan wawasan yang relevan bagi bisnis. Wawasan inilah yang menjadi dasar dalam mendukung pengambilan keputusan baik secara strategis maupun operasional. Dengan demikian, output data dari bisnis intelijen bukan hanya sekedar laporan, tetapi menjadi alat bantu yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan langkah bisnis yang lebih tepat sasaran. Soal yang ketiga adalah jelaskan jenis-jenis visualisasi data yang disediakan oleh platform Tableau. Jelaskan dalam hal keunggulan dan kelemahan. Nah, di sini ada 9. Nah, yang perlu dijelaskan yaitu Tableau menyediakan berbagai jenis visualisasi data yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memahami dan menganalisis informasi yang lebih efektif. Salah satu jenis visualisasi yang paling umum digunakan adalah bar chart atau diagram batang, yang sangat baik untuk membandingkan nilai antara kategori secara jelas dan mudah dipahami, meskipun kurang efektif jika jumlah kategori terlalu banyak untuk menampilkan data berdasarkan waktu atau menunjukkan tren. Yang kedua adalah line chart menjadi pilihan utama karena dapat menunjukkan perubahan secara berkelanjutan. Meskipun tampilannya bisa menjadi rumit jika terlalu banyak garis yang ditampilkan. Sementara itu, pie chart cocok untuk menunjukkan proporsi atau kontribusi terhadap total, namun akan sulit dibaca jika terdapat banyak irisan atau perbedaan ukuran yang kecil. Selanjutnya ada nama scatter plot, yaitu bermanfaat untuk melihat hubungan atau koreksi antara dua variabel dan mendeteksi outlier. Namun tidak terlalu cocok jika data hanya memiliki satu dimensi. Tableau juga menyediakan heat map yang sangat efektif untuk menunjukkan intensitas atau kepadatan nilai dalam sebuah matrik atau tabel. Meskipun bisa membingungkan tanpa legenda warna yang jelas. Untuk data hierarki, tree map dapat digunakan untuk menampilkan proporsi dalam bentuk kotak berjenjang. Namun, membandingkan ukuran antar kotak bisa sulit dilakukan secara akurat. Selain itu, Tableau juga mendukung map visualization yang sangat ideal untuk data geografis.
karena memungkinkan analisis spasial secara visual. Meskipun terbatas, jika data tidak mengandung elemen lokasi, dalam konteks manajemen proyek, Gantt sangat berguna untuk memperlihatkan urutan dan durasi tugas berdasarkan waktu, tetapi hanya relevan untuk jenis data tersebut. Dan yang terakhir adalah bullet chart. Bullet chart ini memberikan cara yang lebih informatif daripada bar chart dalam menunjuk kinerja terhadap target. Walaupun visualisasi ini mungkin kurang familiar bagi pengguna baru secara keseluruhan, Tableau menyediakan alat visualisasi yang fleksibel dan pilihan terbaik tergantung pada jenis data serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Nah, untuk soal yang keempat, itu jelaskan kriteria utama dalam visualisasi data dan berikan contohnya. Nah, yang pertama adalah kejelasan, clarity. Visualisasi harus menyampaikan informasi secara jelas tanpa membingungkan atau melakukan interpretasi berlebihan. Semua elemen, judul, label sumbu, legenda, dan skala harus jelas dan konsisten. Contoh, sebuah bar chart yang membandingkan penjualan per produk sebaiknya memiliki label produk, angka penjualan, dan satuan, misalnya unit atau juta rupiah. Jika label atau skala tidak ditampilkan, pembaca bisa salah menginterpretasikan nilai. Yang kedua adalah kesesuaian. Jenis visualisasi yang digunakan harus sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis. Contoh, gunakan line chart untuk melihat tren penjualan bulanan, bukan pie chart. Sebaliknya, pie chart lebih sesuai untuk menunjukkan kontribusi masing-masing divisi terhadap total keuntungan perusahaan. Yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi yaitu gunakan warna, simbol, dan gaya visual yang konsisten di seluruh grafik untuk memudahkan pembaca mengenali pola dan perbandingan. Contoh, jika warna biru digunakan untuk produk A dalam satu grafik, gunakan warna yang sama untuk produk A di grafik lain. Ini mencegah kebingungan dan memperkuat narasi data. Yang keempat adalah keterbacaan. Visualisasi harus mudah dibaca. Harus mudah dibaca, baik dari sisi ukuran teks, pemilihan warna, maupun layout elemen. Hindari tampilan yang terlalu padat atau ramai. Contoh, jangan gunakan font kecil atau warna latar yang terlalu kontras seperti merah terang dengan teks biru. Gunakan desain yang bersih dengan cukup ruang antar elemen. Yang kelima adalah ketepatan. Visualisasi harus menyajikan data secara akurat tanpa distorsi. Skala sumbu, panjang batang, atau ukuran bentuk harus mencerminkan data sebenarnya. Contoh, memotong sumbu Y pada bar chart bisa memberi kesan pertumbuhan besar. Padahal sebenarnya hanya naik sedikit, ini menyesuaikan dan harus dihindari. Dan yang keenam adalah interaktivitas. Nah, untuk visualisasi digital seperti Tableau atau Power BI, fitur interaktif seperti filter, drill down, atau hover tooltip dapat meningkatkan pemahaman. Contoh, dalam dashboard penjualan interaktif, pengguna bisa mengklik wilayah tertentu untuk melihat dan penjualan lebih rinci berdasarkan produk. Dan yang terakhir, fokus pada insight. Visualisasi harus dibuat untuk membantu pengguna menemukan wawasan, bukan hanya menampilkan data mentah. Contoh, alih-alih hanya menampilkan tabel angka, tampilkan tren penurunan penjualan dalam grafik, garis dan sorot titik penurunan tajam dengan warna merah untuk menarik perhatian pengambilan keputusan. Dan soal yang terakhir, yaitu carilah dari sumber online, contoh satu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Nah, di sini saya mengambil dari data pipa pemerintah Minas Gerais Brasil. Nah, yang mendeskripsikan dikembangkan oleh Mid Media Lab bersama pemerintah Minas Gerais. Data pipa menyediakan akses terbuka ke data ekonomi dan ketenagakerjaan Brasil melalui lebih dari 100 juta kombinasi visualisasi dengan 8 aplikasi inti. Ada Trimap, Product Space, Croplet Map, dan lainnya. Outcome yaitu memungkinkan eksplorasi data explore, industri, dan lapangan kerja secara mendalam. Yang kedua, pengguna dapat melakukan analisis custom berbasis wilayah, produk, atau sektor pekerjaan.
Dan yang ketiga, mendorong pemahaman kompleksitas ekonomi regional dengan visualisasi yang intuitif. Sekianlah pembahasan dari soal-soal UAS yang diberikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi dalam menjawab soal-soal UAS ini ada yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.